Bagian bagaimana sepak bola itu memang harus dibangun tadi dari bawah, tidak hanya dari atas gitu. Pak Erik belajar dari 2013 kita juara, setelah itu banyak pemainnya yang nggak jadi Pak Erik. Sekarang itu tinggal dua, Evan Dimas sama yang Sulaiman Satu. Apa yang akan dilakukan Presiden? Erick Thohir serius tanggapi keluar dari anggota AFF. AFF terancam bangkrut imbas Indonesia keluar dari anggota. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan sikap serius terhadap kemungkinan Indonesia keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Langkah ini disebut-sebut sebagai bentuk ketegasan terhadap berbagai ketimpangan yang dirasakan oleh Indonesia selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, seperti banyak kecurangan di setiap pertandingan yang diselenggarakan AFF. AFF dinyatakan bangkrut. Isu hengkangnya Indonesia dari AFF memicu reaksi luas di dunia sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan basis supporter terbesar dan prestasi yang terus berkembang memberikan kontribusi signifikan terhadap eksistensi dan pemasukan AFF. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa kepergian Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas keuangan AFF. Tanpa kehadiran Indonesia, berbagai turnamen regional berpotensi kehilangan daya tarik serta dukungan sponsor dan penonton. Jika keputusan untuk keluar dari AFF benar-benar diambil, hal ini bisa menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia sekaligus sinyal keras bagi reformasi organisasi regional yang lebih adil dan profesional. Sementara itu, di sisi lain, menjelang dua pertandingan uji coba penting yang akan dijalani Timnas Indonesia menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya pada September 2025, pelatih kepala Patrick Kluivert mendapatkan sejumlah kabar menggembirakan. 5 berita positif ini berpotensi meningkatkan semangat tim dalam menyongsong laga krusial tersebut. 1. Kevin Dix bersinar bersama Borussia Mönchengladbach. Kabar menggembirakan pertama datang dari Kevin Dix, bek kanan Timnas Indonesia. Ia berhasil mencetak 1 gol dalam kemenangan 2-0 Borussia Mönchengladbach atas Valencia dalam laga persahabatan. Menariknya, gol tersebut tercipta melalui eksekusi penalti pada laga spesial yang juga menandai perayaan 125 tahun berdirinya klub asal Jerman itu. 2. Ramadan Sananta mulai tajam di Brunei. Ramadan Sananta, mantan penyerang Persis Solo, menunjukkan ketajamannya bersama DPM FC, klub asal Brunei Darussalam yang bermain di Liga Super Malaysia 2025. Ia sukses menyarangkan 2 gol saat DPMM menaklukkan tim Liga 2 Indonesia dengan skor telak 5-0 di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah. 3. Dian James unjuk gigi hadapi PSV Eindhoven. Dian James, pemain Go Ahead Eagles, tampil impresif saat menghadapi PSV Eindhoven di Piala Super Belanda 2025. Ia mencatatkan assist atas satu-satunya gol timnya lewat umpan silang akurat ke Matis Susray. Meski harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-83 dan timnya kalah 1-2, penampilannya cukup menjanjikan untuk jadi andalan di timnas. 4. Elkan Bagot kembali dapat menit bermain. Elkan Bagot menunjukkan perkembangan positif bersama Ipswich Town. Dalam 4 laga uji coba pramusim, bek jangkung berusia 196 cm ini selalu mendapat kesempatan bermain. Terbaru, ia tampil saat Ipswich menaklukkan klub asal Prancis AJ Auxerre dengan skor 3-0. Hal ini menandakan peluangnya untuk tampil reguler musim ini semakin besar, membuka kemungkinan dipanggil kembali ke timnas. 5. Justin Hubner langsung dapat kepercayaan di klub baru. Terakhir, Justin Hubner jalani debut tidak resmi bersama klub barunya, Fortuna Sittard. Ia bermain sebagai starter melawan Bayer Leverkusen pada laga uji coba yang berlangsung Sabtu dini hari, 2 Agustus 2025.
Habnar bermain selama 67 menit meski timnya harus kalah 1-2 dari wakil Bundesliga tersebut. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Erick Thohir tetapkan target Timnas U23 lolos ke putaran final Piala Asia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menetapkan target ambisius bagi Timnas Indonesia U23. Ia menegaskan bahwa skuad muda Garuda harus mampu menembus putaran final Piala Asia U23 tahun 2026. Dalam babak kualifikasi, Indonesia tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan tim kuat Korea Selatan. Menariknya, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pertandingan grup tersebut yang akan berlangsung pada 1 hingga 9 September 2025. Hal ini tentu memberi keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Persiapan maksimal jadi kunci. Erick menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum dan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Salah satu ajang pemanasan adalah Piala AFF U23 2025 yang akan digelar Juli mendatang. Turnamen ini dianggap sebagai langkah strategis sebelum menghadapi kualifikasi resmi. Target kami jelas, lolos ke putaran final Piala Asia U23 dan mengulang pencapaian semifinal seperti tahun 2024 di Qatar, ujar Erick pada Jumat 30 Mei 2025. Latihan dimulai lebih awal. Pelatih kepala Timnas U23, Gerald Vandenberg, juga sudah merancang agenda persiapan. Ia mengatakan latihan perdana akan dimulai pada 21 Juni 2025 dan seluruh proses persiapan akan dilakukan di Jakarta. Kami akan memulai pramusim pada tanggal 21 Juni dan akan tetap berada di Jakarta untuk mempersiapkan tim secara intensif. Saya yakin kami memiliki cukup waktu. Sebagai informasi, sebanyak 44 tim akan bertarung dalam kualifikasi yang terbagi ke dalam 11 grup. Dari situ, hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Yeom Ki-hun resmi jadi asisten pelatih Korea Selatan U23. Ancaman serius bagi Timnas Indonesia U23? Mantan staf pelatih Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, kini bergabung sebagai asisten pelatih Timnas Korea Selatan U23. Kabar ini menjadi sorotan mengingat Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 akan bertemu dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Penunjukan Yeom Ki-hun sebagai bagian dari staf pelatih Korea Selatan bisa menjadi kerugian bagi Garuda Muda. Pasalnya, ia pernah bekerja sama langsung dengan pemain-pemain Indonesia U23, sehingga mengenal kekuatan dan gaya bermain mereka dengan cukup baik. Pernah melatih penyerang Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun bergabung dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia saat masih ditangani Shin Tae-yong pada tahun 2024. Saat itu, ia dipercaya untuk melatih lini depan. Kehadirannya turut berperan dalam peningkatan performa sejumlah striker muda Indonesia seperti Hoki Caraka dan Rafael Struijk yang pernah merasakan langsung bimbingannya. Namun, kerjasamanya dengan Timnas Indonesia berakhir pada Januari 2025 setelah Shin Tae-yong tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala. Kini kembali ke Korea Selatan. Setelah meninggalkan Indonesia, Yeom Ki-hun tak butuh waktu lama untuk mendapatkan posisi baru.
Ia dipercaya oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) sebagai asisten pelatih Timnas U23, mendampingi pelatih kepala Lee Min-sung. Tugas utamanya adalah memperkuat sektor penyerangan Timnas Muda Korea Selatan yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U23 dalam Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Grup ini juga diisi oleh Laos dan Macau. Menariknya, seluruh pertandingan Grup J akan digelar di Indonesia, memberikan keuntungan dari segi dukungan supporter dan adaptasi cuaca bagi skuad Garuda Muda. Format dan jadwal kualifikasi. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan berlangsung pada 3 hingga 9 September 2025. Hanya pemuncak dari 11 grup serta 4 runner-up terbaik yang berhak melaju ke putaran final turnamen tersebut. Dengan lawan sekelas Korea Selatan dan kehadiran Yom Ki-hun yang sudah memahami kekuatan Indonesia, tantangan berat pun menanti pelatih dan pemain Timnas U23 Indonesia dalam perjalanan menuju Asia. Setelah 5 kali dipinjamkan, Elkan Bagot kini berpeluang masuk skuad utama Ipswich Town. Elkan Bagot akhirnya mulai menunjukkan bahwa dirinya layak bersaing di level utama bersama Ipswich Town. Bek tengah berpostur 196 cm itu tampil dalam semua laga pramusim Ipswich menjelang bergulirnya musim baru Championship 2025-26. Pemain berdarah Indonesia-Inggris ini selama beberapa tahun terakhir lebih sering menjalani masa peminjaman dan belum benar-benar dipercaya menghuni tim utama secara permanen. Sejak usianya menginjak 18 tahun, Bagot sudah 5 kali dipinjamkan ke klub-klub berbeda oleh manajemen Ipswich Town. Debut peminjamannya dimulai pada paruh kedua musim 2020-21 ke Kings Lynn Town yang berlaga di kasta kelima Liga Inggris. Musim berikutnya, ia bermain untuk tim U21 Ipswich meski sesekali naik ke tim senior. Pada musim 2022-23, Bagot sempat membela Gillingham sebelum kemudian dipindahkan ke Cheltenham Town. Tahun berikutnya, ia kembali mengawali musim di Ipswich, namun kembali dipinjamkan ke Bristol Rovers di paruh kedua musim. Lalu saat Ipswich bermain di Premier League 2024-25, Bagot kembali harus turun kasta dan dipinjamkan ke Blackpool di League One. Namun musim ini situasinya mulai berbeda. Ipswich Town memutuskan memperpanjang kontrak Bagot untuk 1 tahun, sebuah sinyal kepercayaan dari pelatih Kieran McKenna terhadap perkembangan sang pemain. Bagot dimainkan dalam 4 laga uji coba pramusim Ipswich melawan Leeds, Aberdeen, Charlton Athletic, dan Auxerre. Meskipun durasi bermainnya semakin sedikit di tiap laga, dimulai dari 45 menit hingga hanya 4 menit, hal ini justru menunjukkan bahwa McKenna mulai menyusun formasi inti timnya. Bagot sendiri diprediksi bakal menjadi opsi cadangan di lini belakang. Meski belum masuk skuad inti secara penuh, posisinya kini lebih stabil dibandingkan musim-musim sebelumnya yang penuh ketidakpastian. Semuanya masih bisa berubah, ujar McKenna terkait situasi transfer musim panas ini. Kedatangan dan kepergian pemain akan kami tangani sesuai kebutuhan tim. Bursa transfer Inggris akan resmi ditutup pada 1 September. Jika hingga tanggal itu, Elkan Bagot masih bertahan di Portman Road, besar kemungkinan ia akan menjadi bagian dari misi Ipswich Town untuk kembali promosi ke Premier League. Kenapa Mace Hilgers masih belum dilepas Twente? Bek asal Indonesia yang kini membela FC Twente, Mace Hilgers, masih belum menemukan klub baru meski telah masuk dalam daftar jual klub di bursa transfer musim panas 2025. Menurut keterangan dari Direktur Teknis Twente, Jan Struyer, belum ada tawaran resmi yang benar-benar serius untuk mendatangkan Hilgers. Padahal sang pemain sudah sejak lama menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Belanda dan melanjutkan karir di luar negeri. Sudah beberapa tahun Hilgers menunjukkan keinginannya untuk mencari tantangan baru, tapi sampai sekarang belum ada yang datang secara konkret, ujar Struyer dikutip dari Twente Insight.
Meski masih memiliki kontrak hingga tahun depan, Hilgers berharap bisa segera hengkang dari Twente. Namun karena belum adanya kepastian transfer, dirinya bahkan tidak ikut dalam 2 laga pramusim melawan Porto dan Udinese. Struyer menambahkan bahwa klub sudah mulai mencari pengganti untuk posisi yang ditinggalkan Hilgers, meskipun situasi keuangan klub turut mempengaruhi proses perekrutan pemain. Memang ada beberapa kabar yang kami dengar, tapi belum ada satupun yang mengetuk pintu kami saat ini, tambahnya. Menurut data Transfermarkt, nilai pasar Hilgers saat ini berada di angka 6,5 juta euro atau sekitar 114 miliar rupiah. Setia bersama Twente sejak kecil, Mace Hilgers telah menjadi bagian dari FC Twente selama lebih dari 1 dekade. Ia bergabung dengan akademi klub sejak 2011 saat usianya masih 10 tahun. Setelah 9 tahun ditempa di tim junior, ia akhirnya promosi ke tim utama dan menjalani debut pada 5 Desember 2020 dalam laga melawan Ajax. Sejak itu, Hilgers telah mencatatkan 131 penampilan bersama tim utama Twente. Meski menjadi pemain kunci di lini pertahanan, Hilgers belum pernah mempersembahkan trofi bagi klub asal Enschede tersebut. Timnas U17 Indonesia siap tempur di Piala Kemerdekaan 2025. Pemain diaspora belum gabung. Timnas U17 Indonesia di bawah arahan pelatih Nova Arianto telah menetapkan skuad untuk mengikuti ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang akan digelar di Medan. Turnamen ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Piala Dunia U17 yang dijadwalkan berlangsung pada November tahun ini. Sebelumnya, skuad muda Garuda telah menjalani pemusatan latihan jangka panjang yang ditutup dengan seleksi terakhir di Bali hingga tanggal 6 Agustus. Piala Kemerdekaan dipilih sebagai ajang pemanasan yang ideal karena melibatkan lawan-lawan internasional seperti Afrika Selatan dan Tajikistan. Nova Arianto tetap memanggil sejumlah pemain inti yang sudah tampil konsisten sejak babak kualifikasi. Kehadiran pemain yang sudah memiliki jam terbang di level internasional diyakini bisa meningkatkan kekuatan tim menjelang turnamen utama. Salah satu kabar menarik adalah kembalinya Matthew Baker, pemain muda yang baru saja melakoni debut di tim senior Melbourne City. Ia dipastikan akan segera bergabung dengan rekan-rekannya di Indonesia. Namun, dalam daftar pemain kali ini tidak tampak adanya tambahan pemain diaspora. Nova menjelaskan bahwa ketidakhadiran mereka merupakan bagian dari strategi jangka panjang. Menurut Nova, sebagian besar pemain diaspora yang dipantau masih terikat dengan jadwal sekolah atau komitmen bersama klub mereka di luar negeri. Ia pun menegaskan bahwa mereka tetap masuk dalam rencana tim dan akan diberikan kesempatan untuk bergabung pada tahap akhir persiapan menjelang Piala Dunia. Turnamen ini belum menentukan skuad final, masih ada beberapa pemain diaspora yang sangat potensial tapi mereka belum bisa hadir sekarang karena sedang fokus sekolah, ujar Nova. Nova menambahkan keputusan tidak memaksakan para pemain diaspora untuk langsung bergabung adalah agar mereka bisa fokus berkembang di lingkungan klub masing-masing sebelum kembali ke tim nasional dalam kondisi terbaik. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Timnas U17 diharapkan bisa tampil solid di Piala Kemerdekaan dan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk tampil maksimal di Piala Dunia nanti.